Selamat siang, damai sejahtera bagi kita semua, khususnya keluarga lingkungan Santo Thomas. Terlebih kepada keluarga Dr. King dan Dr. Ellen yang telah membuka pintu rumah ini dan menyediakan tempat ini menjadi tempat doa bagi kita. Hari ini Injil melalui penginjil Yohanes, Yesus berkata, "Barang siapa yang mendengarkan suaraku, ialah domba-dombaku." Maka oleh sebab itu saudara-saudariku yang terkasih, kita semua juga lingkungan Santo Thomas yang ada di tempat ini, sebelum kita memasuki ibadah ini dan juga pendarasan doa Rosario di bulan Mei pada hari ini, marilah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita dan mengampuni dosa kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala rahmat dan kasih pertolongan-Mu, berkat-Mu, terlebih-lebih bagi keluarga lingkungan Santo Thomas di tempat ini, khususnya keluarga Dr. King dan Dr. Ellen yang telah membukakan pintu ini menjadi pintu doa dan berkat bagi kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, sertailah kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi kami, menjadi teladan bagi kami, cahaya bagi kami untuk hidup bersama menuju kekudusan-Mu. Kami akan mendaraskan doa Rosario ini Tuhan hanya untuk Engkau, namun pun kami tahu juga kami banyak doa permohonan dan ucapan syukur yang akan kami ikut sertakan di dalam doa ini. Bunda Maria, doakanlah kami bersama-sama menuju kepada Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa penuh dengan Roh Kudus-Mu ini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan pertama. Dari Kisah Para Rasul. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati sambil menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling yang kekal kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa." Demikianlah sabda Tuhan. Yeah.
yang pasti menghibur. Kabulkan amal hidup, hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Kita berdiri semua. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk kembali. Unuk, pernah dengar? In illo uno uno. Saya juga nggak pernah dengar. In illo uno uno adalah moto yang dibawa oleh Paus Leo ke-14 yang baru dipilih 2 hari yang lalu di tanggal 8. Apa artinya? Ialah dalam Dia yang satu kita satu. Di dalam Yohanes 10 ayat 30 tadi yang barusan kita dengar juga dikatakan di situ, aku dan Bapa adalah satu. Walaupun saya belum bertanya kepada Paus Leo, kemungkinan besar Bapak Suci mengambil dasar itu dari Injil Yohanes bab 10 ayat 20. Nah, kalau saya menerawang dengan mata hati, kenapa Paus Leo yang ke-14 itu mengambil moto dalam Dia yang satu, kita satu? Karena pada awal mulanya Yesus Kristus itu menghendaki kesatuan, tidak menghendaki perpecahan. Maka dikatakan di dalam Injil Matius, bagaimana suatu kerajaan itu bertahan kalau terpecah-pecah, dan bagaimana juga suatu rumah tangga itu bertahan kalau terpecah-pecah. Maka sejak semula Yesus itu menghendaki semua umat itu bersatu di dalam dirinya. Itu paling utama. Akhirnya Yesus mau membuat suatu ketentuan bagaimana umat yang kusayangi ini, bagaimana umat yang kuselamatkan ini bisa mereka memperoleh hidup yang kekal. Jalan satu-satunya adalah di dalam gereja yang Dia dirikan. Ini sering saya bilang. Maka ketika Yesus memberikan kuasa kepada Petrus, Matius 16 ayat 19 sampai 20, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku, itu bukan hanya pernyataan sekedar kata. Itu sebenarnya amanat agung Tuhan yang diberikan kepada para rasul, khususnya Rasul Petrus, supaya semua umat, semua orang yang mau diselamatkan bersatu dalam gereja. Bagaimana bisa kita yakin itu? Maka ketika di Yohanes 14 ayat 6 dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu bukan sesuatu hal yang kita dewasa seperti itu, tetapi itu adalah perkataan Yesus yang menunjukkan bahwa dirinya itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan memperoleh jalan kebenaran itu harus
memberi diri dibaptis di dalam gerejanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus menurut Matius 28 ayat 19. Ini serba ayat ini biar kita khususkan hilirisasi serba ayat. Iman Katolik itu serba ayat juga sebenarnya. Kalau semua ayat semua. Kenapa kita harus dibaptis? Kalau menurut Markus 16 ayat 15, hendaklah dirimu memberi dirimu engkau dibaptis supaya dosamu diampuni. Jadi fungsi baptis bagi kita orang Kristen itu yang utama supaya dosa-dosa itu diampuni, termasuk dosa nenek moyang kita yang tidak pernah kita lakukan, yaitu Adam dan Hawa. Makanya orang Kristen itu wajib untuk dibaptis. Tidak ada orang Kristen yang tiba-tiba jadi Kristen tidak dibaptis. Dan kemudian baptisan itu juga yang menandakan, yang membuat legitimasi kita diterima menjadi keluarga gereja. Dan orang yang dibaptis itu hanya bisa dia mendapatkan baptisan itu ketika melaporkan dirinya kepada gereja. Itu kalau gereja Katolik harus ada katekumennya, belajar agama 6 bulan, belajar sampai 1 tahun. Nah, tahun ini bisa dikatakan adalah tahun rahmat karena Jubileum. Kita kemarin sudah bersiap. Tahun penuh rahmat, tahun penuh pengharapan. Gereja mempertajam ini kepada umatnya supaya umat yang sudah dibaptis ini tidak lagi memecahkan diri keluar daripada gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus ini. Maka saya yakin apa yang dibawa oleh Paus Leo yang ke-14 itu, bahwa in illo uno unum, dalam dia di sini Yesus Kristus, yang satu kita harus satu. Yang selama ini kita sudah satu harus menjadi satu lagi. Lebih kuat lagi kita harus menjadi satu dalam kesatuan dalam iman yang teguh, yaitu terlebih-lebih dalam setiap perayaan Ekaristi. Baru ibadah seperti ini. Kita bersatu dalam doa, bersatu dalam satu baptisan, bersatu dalam satu pewartaan, bersatu dalam berdevosi. Dan itulah tugas kita sebagai umat Allah. Nah, inilah yang dikehendaki oleh gereja lewat tangan-tangan para imam-imam. Tentu beberapa hari yang lalu, kalau mungkin masih ditayang terus, bagaimana ketika Paus Fransiskus diadakan misa requiem, yang terbesit bagi saya bagaimana panitia menyediakan kursi sampai 350.000 orang. Itu sewa dari mana itu kursi? Kan gitu. Dan kenyataannya demikian. Hanya dengan antusias umat, bahkan bukan orang Katolik pun juga ikut mengikuti perayaan misa requiem. Dan itu suatu sangat hal yang luar biasa. 60-an kepala negara. Pertanyaannya, siapa Paus Fransiskus? Kan begitu. Tentu bagi kita umat Katolik tahu bahwa dia itu adalah pimpinan gereja, penerus Petrus. Ini penerus Petrus. Jadi kalau Petrus tadi diangkat oleh Yesus menurut Yohanes 21, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, sekarang Paus Fransiskus itu yang ke-266. Kemarin yang terpilih di konklav itu sudah 260. Anehnya, waktu Teti dari tempat kediamannya dibawa ke Basilika Petrus, burung merpati berputar-putar di atas itu. Itu bukan sengaja itu. Bagaimana itu mengatur burung merpati? Kan nggak mungkin dia berputar-putar kamu ya. Nanti Paus lewat ini. Kan secara logika manusia, akal budi nggak mungkin. Tetapi kenyataannya burung merpati berputar terus di situ. Apa yang mau kita lihat? Rahmat Roh Kudus hadir di sana. Nah, kita lihat juga waktu pemilihan Paus kemarin. Bisa-bisanya di cerobong asa itu terus merpati ada di atas. Orang bilang, itu editan. Dan saya perhatikan itu bukan editan. Pastinya semua mata umat yang 40.000 ada di situ tertuju di cerobong asa. Karena tandanya di sana. Nggak ada berita di bawah. Ruang konklav sudah dikunci, bahkan sinyal itu sudah dikunci, takkan bisa berhubungan di luar. Misalnya Kardinal Suharyo bisa teleponnya ke Ketua KPI. Ini terpilih begini, nggak bisa ngomong, nggak bisa.
Karena mereka betul-betul berdoa terus, mana yang hendak dipilih oleh Allah yang akan melanjutkan tugas besar ini. Sehingga semua orang tertuju kepada cerobong asa. Tetapi kita lihat di situ bagaimana burung merpati ada di sana. Apakah itu buatan manusia? Tidak. Karena Tuhan dan rahmat Roh Kudus ada di sana. Begitu banyak asanya burung merpati itu hanya melompat-lompat sekitar itu aja. Luar biasa itu. Kita tahu burung merpati itu adalah lambang Roh Kudus. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, datanglah burung merpati. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkan lagi. Nah, seolah-olah seperti itu kalau diulang kembali. Inilah Paus pilihanmu, pilihan gereja, pilihanku, dengarkan lagi. Kita ini harus memberi diri lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. Tapi bukan tidak boleh bicara ya. Dalam hidup beriman itu banyak mendengar, sedikit berbicara. Tidak dilarang, tidak boleh berbicara. Karena dari pendengaran itulah timbul iman itu. Timbullah kehidupan kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Mendengarkan suara hati Tuhan itu dalam keheningan. Maka dikatakan di dalam Injil, jika engkau berdoa, datanglah ke kamar, tutuplah pintu kamar. Tidak dibilang tutup mata. Enggak ada dibilang tutup mata. Jadi, pernah suatu waktu saya berdua di konferensi Lights Club, karena saya sudah terbiasa lebih banyak buka mata, dibilang kamu tadi berdoa atau baca teks proklamasi. Saya bilang kalau teks proklamasi kan ada kertasnya di depan kan, ini kan juga. Sehingga semua orang saya lihat terus, tapi saya juga berdoa terus. Bukan masalahnya saya sengaja seperti itu. Memang saya paling susah tutup mata kalau berdoa. Bagus buka mata aja sekali. Kalau tutup mata sedikit aja pelan-pelan. Apa yang mau dilihat di sini? Saya lebih mau memandang doa itu didengarkan daripada orang itu juga berdoa. Karena pendengaran itu jauh lebih dasar hidup di hati setiap orang. Maka kita, ketika kita merayakan Ekaristi, ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, sebenarnya kita harus memisahkan diri kita dulu dari dunia kesibukan, dari dunia masalah kita. Itulah fungsinya kenapa kita harus bergereja. Gereja itu bukan tempat orang yang kudus. Ini saudara-saudari umat Santo Thomas, gereja itu bukan tempat orang yang kudus. Gereja itu tempat orang berdosa di dalam semua. Tempat orang yang sakit supaya disembuhkan. Nah, melalui penyembuhan ilahi itulah, makanya secara pelan-pelan dosa kita diampuni. Pelan-pelan kita semakin dekat dengan Tuhan. Ada orang mengatakan, oh kalian sok suci, bergereja tiap hari, ikut perayaan Ekaristi. Kita tidak pernah mengaku diri kita adalah suci. Kita mengakui diri bahwa kita di hadapan Tuhan. Makanya dalam setiap ibadat maupun dalam setiap perayaan Ekaristi, saya mengaku. Karena kita menyadari dosa kita, maka apa yang kita persembahkan dalam gereja itu, setiap perayaan Ekaristi itu, dosa kita. Jangan persembahkan kelebihan kita. Jangan persembahkan kita sudah banyak melakukan hal-hal yang baik. Ingat, perbuatan baik kita tidak seimbang dengan belas kasih Tuhan kalau dibanding dengan dosa. Kalau ditimbang-timbang, dosa kita itu jauh lebih besar daripada perbuatan yang sedang kita lakukan. Tapi bukan artinya itu tidak penting perbuatan baik, penting. Karena perbuatan baik itu jembatan bagi kita untuk mengajak orang lain juga ikut berbuat baik. Contoh saya, bagaimana saya mewakilkan sabda kalau dilihat tingkah laku saya tidak sesuai dengan apa yang saya katakan. Bagaimana seorang pastor bisa dianggurkan oleh umatnya kalau duduknya di gereja? Bagaimana seorang pelayan prodiakon kalau duduknya di meja judi? Kan tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah, inilah yang mau dijaga setiap para pelayan itu. Dia menjaga dirinya dulu. Maka ketika kita datang dalam gereja itu, dosa yang kita persembahkan kepada Tuhan, kita akui di hadapan Tuhan, dihapus di dalam Ekaristi. Maka penyembahan yang paling utama dan tertinggi dalam gereja Katolik itu perayaan Ekaristi.
manusia. Di bacaan-bacaan sebelumnya, Yesus mengatakan roti hidup. Barang siapa yang makan dagingku, ia memperoleh kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Barang siapa yang minum darahku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Apakah kita pernah minum darah Yesus secara langsung? Apakah kita pernah makan daging Yesus secara langsung? Bahkan pada malam terakhir di perjamuan di malam Kamis Putih kemarin yang barusan kita rayakan, Yesus tidak pernah mengangkat memotong dagingnya. Inilah dagingku, makanlah. Juga yang diangkat juga roti. Inilah darahku, minumlah. Enggak juga. Nah, darah dan air, darah dan tubuh Kristus itu dilambangkan di dalam. Ketika konsekrasi itu terjadi, maka berubahlah wujud posting itu menjadi daging, anggur itu menjadi darah. Itulah yang disebut transubstansiasi. Perubahan wujud roti menjadi tubuh Kristus. Oleh karena saudara-saudariku yang terkasih, aku memberikan hidup yang kekal kepadamu, mereka pasti tidak akan binasa sampai untuk selama-lamanya. Inilah yang kita cari, tidak binasa. Orang yang binasa itu bisa dikatakan orang yang tidak punya pengharapan lagi. Orang yang hanya tahu lebih baik aku mati daripada hidup. Makanya berhati-hatilah. Marilah kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang pernah mau bunuh diri. Bunuh diri itu memaksakan kehendak Tuhan. Bukan waktunya, dia yang membuat waktunya sendiri. Yudas Iskariot, andai kata dia tidak bunuh diri, dia tidak menggantungkan dirinya, Tuhan itu kan maha baik, maha pengampun. Dia juga bisa mengampuni Yudas Iskariot sekalipun itu sudah mengkhianatinya. Bahkan jauh di kayu salib Yesus mengampuni. Ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Si Petrus juga menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Tetapi dia sadar, dia paham, dia mengerti akan kesalahannya. Makanya ketika ia melihat Yesus di tepi pantai dan mengatakan, apakah kalian sudah mendapatkan ikan? Petrus langsung tahu, ya Tuhanku, ya Allah. Sadar dia bahwa kesalahannya itu akan diampuni. Maka dia terselamatkan. Ingat, hanya satu orang tinggal murid Yesus pada kisah sengsara itu yang selamat, yang setia di kayu salib Yesus. Ada yang tahu yang setia itu siapa? Satu-satunya yang setia, satu-satunya yang setia, tidak pergi-pergi. Ada yang tahu? Dalam bacaan diulang-ulang. Kepada siapa Yesus menyerahkan Bunda Maria? Itu dia, Yohanes. Baru pintar di situ. Yohanes. Makanya Yohanes itu mulut yang dikasih itu. Dia yang setia di kayu salib Yesus sampai Yesus dimakamkan. Yang lain lari, takut. Mungkin juga kalau ada saya waktu itu lari juga. Siapa yang tidak lari? Tak satu pun ada yang membela mereka loh. Waktu pembantaian itu semua orang salibkan dia. Kau juga satu orang dari mereka, Petrus. Langsung itu bersalib. Takut, pasti takut sebagai manusia. Kalau posisi saya si Petrus juga, aku bilang, iya, aku nggak kenal dia, aku nggak kenal. Aku pura-pura daripada mati. Kan cari selamat. Karena masih lumayan hanya ditangkap polisi. Ya kalau memang salah nanti 3 tahun penjara, masih hidup kan. Ini dibantai langsung, disiksa. Siapa yang bisa menahan melihat itu sebagai manusia? Tapi Yohanes diam-diam, dia terus berjalan. Dia tidak takut menghadapi itu. Apakah karena dia ada bersama dengan Bunda Maria? Kita tidak tahu. Maka satu-satunya murid yang memang